Ya, lo. Senang berjumpa kembali di dalam doa pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa dahulu. Bapak kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karuniamu dan penyertaanmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Saat ini, di pagi hari ini, kami mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam. Dan kami bangun dengan badan yang sehat, dengan kekuatan baru. Dan kami terus haus akan hadirat-Mu Tuhan. Hadirlah di dalam doa pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan biarlah hadirat-Mu selalu ada di tengah-tengah kami, menjamah kami. Dan memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, bahwa kami semakin hari semakin melekat erat di dalam hadirat-Mu. Berkati teman yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah dan cinta kasih-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Berkati juga teman-teman yang hadir dan yang belum bisa hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami serahkan doa-doa ini ke tangan-Mu. Jika ada roh jahat yang mengganggu dalam acara doa pagi hari ini, kami patahkan di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu. Ya, silakan Pak Heri. Ya, mari kita berikan salam. Selamat pagi semua. Selamat kita bersaat teduh bersama-sama. Ya, semoga apa yang kita kerjakan membuahkan hasil. Baiklah, kita nyanyikan saat kami bekerja, saat kami memuliakan saat kami mulai menyembah, berkat atas kami Tuhan, berkat saat kami berkumpul Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kami akan mulai menyembah, berkat atas kami Tuhan, berkat atas kami kasih Tuhan, kasih Tuhan dan tak bisa bicara rahmatnya, selalu bangun setiap pagi, bangun setiap pagi, bersama setia saat kami
ajar kami kemuliaan nama saat nanti kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami, kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Tersedih ya Tuhan, besar sedih kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak bisa habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar sedih ya Tuhan, besar sedih ya, besar setiap, besar sedih ya besar sedih ya terpujilah Tuhan. Mari memuji dan menyembah, kami naikkan pujian syukur, kami naikkan karena Engkau ajaib perbuatan atas kami. Terima kasih Yesus. Berkat-Mu atas kami, Tuhan, selalu baru setiap hari, selalu baru karena Engkau ajaib. Kami rasakan Tuhan kasih Allah terus melimpah atas kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh ajaib, kasih-Mu sungguh ajaib. Kira pada alamat
Sebab kalau Tuhan yang maha tinggi, kau ditinggikan atas segala Engkaulah Tuhan yang maha Dia kau dimuliakan atas segalanya. Kau sembah Tuhan, kau
bersyukur Tuhan atas pagi yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, memperbarui hidup kami. Dan semakin baru setiap hari Tuhan kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat rohani, berkat apa yang Kau berikan pada kami, baik melalui firman-Mu saat ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi, berikan hikmat akal budi dari-Mu Tuhan. Terima kasih, bersyukur Tuhan untuk pada kali ini, dan kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Waktu kami kembalikan. Amin. Terima kasih Pak Heri untuk puji-pujiannya. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh Pak Eko. Silakan Pak Eko. Yuk, pagi semua. Yuk, tak tolong Pak Ronald ya untuk share apa itu ayat 19 ayat 2 sampai 5 Pak Ronald. Ya, Pak Eko. So, langsung mari ya, biar cepat ya. Dia aja yang share. Ya udah langsung ya. Oh ya udah. Yuk. Jelas ya, suara saya, Bu Ivan. Jelas sekali. Mas, Minta tolong Pak Ronald baca Pak Ronald ayat 2 sampai 5. saya baca aja Pak. Ya, silakan. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Tapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sangat tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap dirimu. Ya, thank you Bu Ivan. Masalah Pak. Ya. Bentar ya. Ya, kalau kita tadi beberapa hari ini ya, 16 hari ini kita belajar tentang kitab Ayub, bahwa Ayub ada mempunyai 3 sahabat ya, Elifaz, Bildad, dan Sofar ya. Ketiga sahabat Ayub ini, kalau saya melihat itu sungguh luar biasa ya. Dia bersepakat bertiga ini berbelasungkawa menghibur Ayub, bahkan sampai 7 hari menemani Ayub, meninggalkan segala kesibukannya, nggak bisa berkata-kata, untuk mencoba mendampingi Ayub, untuk memahami, untuk mengerti ya, untuk mencoba mengerti penderitaan Ayub yang begitu sangat berat. Ini 3 sahabat Ayub luar biasa ya, dalam hal apa itu ya, dalam hal pertemanan, persahabatan, istilahnya itu saling mengerti, itu luar biasa ya. Nah, kalau kita mau jujur, apakah kita ini bisa seperti 3 sahabat ini? Sering kita ini mempunyai pengertian yang kadang-kadang menjustifikasi sahabat Ayub, Elifaz, Bildad, dan Sofar. Ya, tapi kalau kita melihat secara historinya dari awal itu ya, sahabat ini sangat luar biasa. Ya, begitu setia mendampingi Ayub, menemani Ayub. Jujur ya, kita kalau ada suatu permasalahan, seberapa dekat sahabat kita ini untuk dekat pada kita, paling 1-2 hari, setelah itu ya plus hilang. Tapi sahabat-sahabat Ayub ini sangat luar biasa, meninggalkan kesibukannya, kerjaannya, mendampingi Ayub. Ini loh, hanya saja ada suatu kelemahan yang dimiliki oleh 3 sahabat Ayub ini, yaitu mempunyai suatu pemikiran yang kurang benar ya. Sehingga apa yang dia sampaikan ke Ayub itu timbul suatu gesekan-gesekan. Bahkan Tuhan pun juga menyatakan, oh, kamu itu mempunyai pengertian yang salah tuh loh, terhadap Ayub. Nah, cuma hanya sebatas itu. Kemarin, ini saya share ya, kemarin saya tuh ditegur oleh kakak saya.
Ini coba saya share dengan WA seperti ini. Coba Bu Ivon, dibaca Bu Ivon. Seperti inilah saudara kandung seharusnya. Tak peduli seberapa kali kamu berdebat, kamu tetaplah satu. Seberapapun kawanmu membantu melewati susah dan senangmu, tetaplah saudara kandungmu yang bertahan di sisimu. Tak peduli seberapa besar uangmu, saudara kandungmu begitu berharga. Mantap. Ngelekit nggak Bu Ivon? Hah? Ngelekit nggak tegurannya? Iya. Ya, Ngelekit nggak kalau tegurannya itu? saya ini seperti itu, Pak. Meskipun ya tetap saudara kandung. Tetap saya kan cuma satu tok. 4 dari itu yang 2 itu sudah tidak ada. Tetap kayak gitu. Saya ngomong ke kakak saya kayak gitu. Iya, begitulah gambaran kita ini ya. Iya, Kadang-kadang kita lalai ya sama pertemanan kita, sampai kita tuh sampai mengagung-agungkan, sehingga mengabaikan ada persaudaraan yang kuat di dalam keluarga. Ya, saya ditegur sama kakak saya seperti itu. Dan jujur memang benar, kalau kita ada satu permasalahan, dan saya mengalami benar sama istri itu ya, teman sedekat pun cuma 1-2 hari tok. Setelah itu dia menjustifikasi kayak 3 sahabat ini. Kamu salahnya di sini, kamu salah di sini, kamu tuh kayak gini, kamu tuh boros, kamu tuh gini. Perasaan itu sakit banget. Dan seperti ya. Jadi kalau kita melihat Ayub, sehingga Ayub mengalami suatu rasanya mangkel sama 3 sahabat tadi itu, emang benar gitu loh. Karena apa? Kamu punya pengertian yang keliru dulu. Kita sudah berusaha baik. Kalau kita melihat Ayub ya, siapa Ayub itu? Ayub itu adalah pribadi yang begitu luar biasa, jujur, dan saleh. Itu bukan kita loh yang ngomong itu. Itu siapa yang ngomong Bikon? Tuhan yang ngomong kayak gitu itu. Kalau manusia bisa nipu, gitu loh. Ini Tuhan yang ngomong bahwa Ayub adalah pribadi yang jujur dan yang saleh. Gitu loh. Ini loh. Dan kalau kita baca ya tadi ya, Ayub 1 ayat 8 ya. Lalu pertanyaan Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini loh yang terjadi. Tuhan yang Ayub itu menjadi cerita Tuhan. Bagian dalam cerita Tuhan yang dipakai Tuhan menjadi suatu cerita yang membuktikan betapa Tuhan itu bangga pada Ayub. Nah, demikianlah kita jika ada suatu permasalahan yang terjadi dalam diri kita. Pernah nggak kita berpikir kita ini seperti Ayub? Tuhan izinkan semuanya itu supaya kita tuh menjadi cerita Tuhan. Menjadi kebanggaan Tuhan. Seperti itu. Kalau kita ini ayat yang sering kita baca ya, yang mungkin kita sering dengar yaitu percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya lagi, pada waktu kita dicobai, kalau kita ngomong lagi, kita sebut nama kita, pada waktu Eko dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ini penting banget yang terakhir ini. Di saat kita mengalami suatu permasalahan yang berat, kita harus lebih hati-hati. Jauhilah penyembahan berhala. Maksudnya seperti apa ini Pak Eko? Gak bisa dipungkiri kalau kita masuk dalam suatu percobaan, penderitaan yang kita alami. Natur kita tuh ingin dan cepat selesai, kan gitu ya. Padahal kita tahu bahwa apa yang kita alami itu kita bisa menjalani dengan apa ya? Dengan baik dulu. Tapi manusia sering bertindak cepat, bertindak instan, dan ujung-ujungnya apa? Penyembahan berhala seperti yang dialami oleh bangsa Israel.
siklus dosa itu berputar terus. Kita mungkin cari cara instan, ya toh, seperti yang pernah saya alami. Waduh, berfokus pada apa itu? Pada orang-orang di sekitar kita, pinjam sana sini. Itu juga penyembahan berhala itu loh. Pikiran kita, insting kita yang menjadi penyembahan kita itu loh. Terus cara yang cepat lagi, mungkin cari di sana ya, cara-cara cepat seperti yang kita tahu bersama. Wah, cepat kaya seperti apa? Oh, pakai ini. Nah, ini bahaya banget. Tapi kalau kita melihat ada suatu ada alur yang happy ending yang Tuhan berikan ya di dalam kisah Ayub ini. Kalau kita baca dalam ayat 42, Ayub 42, ternyata bukan hanya Ayub yang diselamatkan Tuhan, tapi ketiga sahabat ini juga diselamatkan Tuhan. Coba saya kutip ya, langsung dalam Ayub 42 ayat 7-8. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman ya, berkahku menyala terhadap engkau, terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ini loh, Tuhan tuh menegur Elifas, bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia perdebatkan dengan Ayub, pengertian dia itu keliru gitu ya. Ini ya. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya yang akan kuterima. Sebab aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Dia meminta Elifas untuk dia memohon Ayub untuk berdoa buat dirinya dan juga teman-temannya itu ya. Dia diselamatkan itu loh. Karena apa? Karena dia memiliki suatu pengertian yang keliru. Ya, ini luar biasa. Ada suatu cerita indah, bukan hanya Ayub yang diselamatkan, tapi ketiga sahabat ini juga diberikan suatu pengertian yang benar. Di dalam pemikiran manusia, ya saudara semua, ada dua pandangan, yaitu pandangan dalam menjalankan keselamatan, yaitu legalis dan liberalis. Kaum liberal itu adalah kaum yang memiliki suatu pemikiran yang mempercayai segala sesuatu, ya saudara semua ya, mempercayai segala sesuatu tergantung dirinya sendiri, tidak ada keterlibatan Tuhan. Itu kaum liberal. Tapi ada lagi kaum legalis, seperti tiga sahabat ini. Dia mempercayai Tuhan, dan dia taat sama Tuhan. Nah, iman plus perbuatan itu sama dengan kaum legalis. Dalam arti apa? Kalau kita melakukan suatu kesalahan, pasti ada tabur tuai. Pasti ada kesalahan-kesalahan. Menganggap segala sesuatunya itu harus teratur sesuai dengan hukum-hukum Taurat. Kamu salah, berarti kamu menderita, berarti kamu salah. Kalau orang taat sama Tuhan, kenceng ngapain Tuhan, itu nggak mungkin ada masalah seperti itu. Mempunyai pemikiran seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Ya seperti tiga sahabat tadi. Melihat Ayub mengalami satu penderitaan, jadi dia berpikir, wah, jadi kamu tuh ada yang keliru dengan Tuhan. Ini adalah kaum-kaum legalis. Seperti itu. Nah, mungkin bagian dari kita mungkin juga terjebak dalam hal demikian, saudara semua. Sebab itu, saya mengimbau teman-teman semua, kalau kita ini menasehati, mendampingi teman-teman kita, jangan berdasar pada pengertian kita sendiri. Sakno, rek. Sakno teman kita yang akan kita dampingi, rek. Kan gitu ya. Jangan menjustifikasi, tapi menghibur. Gitu. Karena apa? Kita ini bukan menjadi orang yang kaum liberal atau legalis, tapi kita ini adalah kaum-kaum manusia berinjil, di mana kita ini diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan. Bagaimana kita melihat segala sesuatunya dengan kacamata Injil, meneladani, menyadari bahwa kita ini orang yang nggak berdaya loh di tengah dunia ini. Hanya karena dialah mukjizat yang terbesar yang kita miliki. Apa itu? Keselamatan kita.
Jadi teman-teman saudara semua ya, kita harus memiliki suatu pengertian yang benar untuk kita ini terus menjalani hidup kita. Jangan berpikir kita yang paling benar, itu kita keliru besar. Tapi jadikan Tuhan yang paling benar. Ya, itu yang bisa saya sampaikan melalui renungan kita hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Eko untuk firman di pagi hari ini yang menjadi kekuatan. Sekarang kita berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Pak Mulyono. Pak Mulyono. Pak Mulyono. Kenalan dulu itu Bu Iko. Iya? Kenalan dulu itu Bu Mulyono. Pak Oh, Mulyono. iya. Pak Mulyono. Lagi. Bagi. Doa bangsa dan negara Pak Mulyono. Ya, baik doa. Bapak di surga, dan terima kasih buat bakti yang luar biasa ini. Bagi firman-Mu, biarlah kami belajar di Ayub untuk tetap bisa menjalani hidupnya selalu bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan itu sungguh nyata atas kehidupan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, dan biarlah Tuhan akan terus membawa bangsa ini semakin hari semakin baik di depan Tuhan, sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang sukses ini oleh bangsa-bangsa yang lain. Kami menyerahkan pada pemerintahan Jokowi selama transisi ini, Tuhan terus kawal sehingga pemerintahan ini benar-benar menjadi pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Kami percaya Tuhan akan memberkati Presiden terpilih Prabowo dan Gibran. Tuhan akan jamah dan mengurapi setiap kebijakannya sehingga tidak akan membuat bangsa ini semakin rumit. Tapi biarlah pengurapan hikmat Tuhan turun atas pemimpin yang baru nanti, sehingga akan terjadi suatu gerakan-gerakan yang benar, akan mengeluarkan statement-statement yang membuat negara ini semakin damai lagi. Kami juga menyerahkan buat rencana pilkada yang bentar lagi akan terlaksana. Tuhan akan memberkati baik itu Bawaslu maupun KPU sehingga akan bekerja dengan baik. Kami percaya Tuhan akan membuat pilkada nanti akan benar-benar terwujud seorang pemimpin yang dapat dukungan dari aspirasi rakyat, sehingga tiap daerah memiliki pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab atas daerahnya, sehingga hikmat dan rasa takut itu akan kau nyatakan pada setiap paslon yang ada, supaya paslon yang terpilih benar-benar menjadi seorang pemimpin yang baik bagi setiap daerahnya. Dan kami menghardik dalam setiap siasat ataupun trik-trik yang jahat, mungkin dari pihak pemerintahan, kepolisian, TNI yang memihak salah satu pihak dari salah satu paslon yang ada, karena gerakan-gerakan dari Mulyono terus bergerak saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan akan hancurkan dalam setiap trik-trik ataupun koalisi yang sangat besar ini akan merusak demokrasi. Kami percaya Tuhan akan jamah setiap rakyat dimanapun saat ini supaya tercelik mata rohaninya, sehingga mereka tidak akan mengikuti gerakan-gerakan yang hanya kepentingan untuk sesaat, kelompok ataupun dinasti. Kami percaya Tuhan akan membuat bangsa kami ini menjadi bangsa yang menjaga demokrasi untuk berjalan lebih baik. Nah, Tuhan, kami juga menyerahkan buat panitia pilkada dimanapun saat ini berada, supaya benar-benar menjaga kenetralan sehingga dalam pemilihan pilkada nanti boleh berjalan dengan baik. Kami rindu Tuhan campur tangan Tuhan atas bangsa kami, daerah-daerah yang kita lagi mengadakan pilkada, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan akan hancurkan setiap
trik-trik ataupun siasat-siasat yang ingin merusak keadaan, yang ingin membuat kacau, supaya Tuhan akan ampuni sehingga mereka boleh menggagalkan setiap apa yang bukan dari Engkau. Dan pada saat ini kami percaya Tuhan juga memberkati setiap daerah-daerah ataupun pulau-pulau yang saat ini mengalami gejolak, mengalami ketekan, mengalami bencana banjir ataupun kekeringan. Kami percaya Tuhan akan melihat dan Tuhan akan campur tangan sehingga setiap yang menghadapi permasalahan boleh terselesaikan, sehingga Tuhan campur tangan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Mungkin ada yang kehilangan keluarganya, hartanya, tempat tinggalnya. Kami percaya baik lalu memelihara umat-Mu ini berada. Inilah Tuhan yang menjadikan doa dan permohonan semua kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mulyono. Saya serahkan ke Pak Ronang. Ya, kita masuk saling mendoakan ya, waktunya 10 menit. Silakan.
Halo, Pak Eko. Eh, Ini sinyalku jelek sekali, Pak. Pagi ini enggak putus-putus saya nih. kap, iya kabeh, Putus. Pak. Aku mau ya putus-putus, makanya keluar aku. Tadi sama Pak Fran juga enggak nyambung, putus nyambung juga sama Pak Fran itu. Kayak sume, Pak, kayak Bisa jadi sih. Aku mau ya putus-putus, Pak, Pak Titus mau. Itu untuk buka firman aja tadi nggak bisa pakai laptopku itu loh. Yang Pak Eko Itu. tadi tuh. Hmm. Wow, keren. Halo, Pak. Shalom, selamat pagi semuanya. Oke. Semuanya pagi. Mana Pak Daniel, Bu Ana? Kita baru bangun. Dibangunin sebelum jam 5 ya. Ya, kita buka open kamera semua. Kita ya dulu. Oke. Buka kamera Pak Eko. Pak Eko dengan mau nganter sekolah ini. Ya, Yani suwere nak pernah ketok Bu Yani. Dek, utek-utek dek dapur Bu, nyiapno. Ayo Bu Ivon. Yuk, keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on on praying. Terima kasih. Sekarang kita berdoa penutup ya. Siapa ya? Pak Fran aja ya. Ya. Baik. Silakan Pak Fran. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan pada hari ini, Bapak. Kami boleh bisa berkumpul dengan teman-teman kami, sahabat kami, saudara-saudara kami, meskipun melalui Zoom ini, Bapak. Kami percaya Bapak melalui Zoom ini, Bapak. Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan juga kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan Bapak yang disampaikan oleh Pak Eko Bapak. Biarlah firman Tuhan ini Bapak kami bisa terus menjadi seperti murid Bapak, seperti untuk juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Berkatilah Pak Eko Bapak yang sudah menyampaikan firman Tuhan Bapak, berkati segala pekerjaannya, segala rumah tangganya, segala usaha pekerjaannya, kiranya Engkau selalu berkati sangat luar biasa Bapak. Bapak, sebentar Bapak kami akan mengakhiri untuk beli Zoom ini meeting Bapak. Biarlah kami pada hari ini Bapak boleh bisa beraktivitas sesuai dengan rencanamu saja Bapak. Berkatilah kami semua yang hadir ini Bapak. Berkati juga Bapak untuk Pak Ronald, Bu Ana, Pak Heri, Bu Ivon, Pak Eko, Pak Lukas, Pak Mulyono, Bu Venda, dan Bu Yani Bapak. Kau berkati semuanya ini Bapak. Juga kami teringat juga dengan Pak Gimin Bapak, yang mungkin saat ini lagi sedang mengalami suatu kelemahan tubuh Bapak. Kiranya Engkau jamah Bapak segala hal penyakit apapun Bapak yang ditanya Bapak. Berkati selalu juga Bapak rumah tangga daripada Pak Gimin Bapak. Biar Pak Gimin boleh bersama-sama lagi nanti Bapak untuk melalui Zoom meeting lagi Bapak. Berkatilah kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji, haleluya, amin. Mari kita angkat tangan semuanya, kita tutup. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya. Kiranya memberkati kami semua Bapak. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kedua kali untuk menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Semua. Terima kasih. Ya, Bagi thank you semuanya Pak semuanya. Lukas. Terima kasih semua, Bapak-Bapak. Sampai ketemu besok ya. Terima kasih Pak Heri, Pak Pagi semuanya. Pak Eko, Bu Yani, Pak Heri, semuanya. Ya, Terima kasih berkati. Pak Heri. memberkati semua. Ya, saya tutup ya. Tuhan berkati ya. Ya, Oke, Tuhan berkati.